Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi waridha matlubi 'adini mahabbataka wa ma'rifataka. Rahmatajul arifin. Al-Fatihah. Jamaah Majelis Zikir Manaqib Riyadhah Bahku 37 Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya muliakan. Alhamdulillah, seperti biasa kita malam Jumat melaksanakan amaliyah mingguan kita setiap malam Jumat. Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan dengan diadakannya manaqib ini kita semua mendapatkan kucuran barokah karomah daripada pemilik manaqib ini, yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa maupun negara. Dan yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dikembalikan seperti sedia kala. Alhamdulillah, tadi Bang Qobah nangis setengah dengin naon murentah isina. Isina Bang Qobah nyawa aja ngebahas lagi bingung Di dalam thariqah sendiri
ada kedudukan yang luar biasa. Di thariqah ada yang disebut namanya mursyid, dan di dalam thariqah ada urgensi mursyidnya sendiri. Seorang yang sudah bermakom mursyid kamil mukamil, kedudukan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak semua di dalam thariqah itu sendiri seorang mursyid mencakup makomnya kamil mukamil. Ciri seorang mursyid kamil mukamil, sempurnanya dari segi keilmuannya, dari pengalamannya, dari kecerdasannya, dari pengalaman hidupnya. Salah satu ciri mursyid yang kamil mukamil, menguasai ilmu syariatnya luar biasa, menguasai ilmu hakikatnya secara tam sempurna semuanya. Itulah yang masuk dalam kategori mursyid, syekh mursyid kamil mukamil. Sempurna dirinya, bisa menyempurnakan murid-muridnya. Cirinya yaitu guru mursyid kita semua pangersa Abah. Beliau mempunyai otoritas tersendiri, kelebihan sendiri, bisa mengurangi amaliyah itu, bisa menambahkan amaliyah tersebut. Itu salah satu otoritas seorang mursyid. Man ta'alama igari syaikhi syaitan. Hadis tadi itu berlaku untuk orang-orang yang mengamalkan ajaran thariqah, orang-orang yang mau menuntut ilmu batin, ilmu ruh, ilmu jiwa. Makanya perlu adanya guru. Beda kita belajar ilmu syariat atau ilmu mata pelajaran yang lain yang umum kayak seperti sekolah. Berbeda. Kenapa? Karena urusannya hanya urusan secara zahir saja, bukan secara batin. Kalau secara batin ada khususiyah gurunya, yaitu seorang yang sudah menjadi mursyid. Awas ya, apalagi di zaman sekarang. Peranan penting thariqah itu sendiri luar biasa zaman sekarang. Nah, dari sinilah pangersa Abah guru mursyid kita semua, karena beliau sudah mukasyafah,
sudah dibukakan pintu mata batinnya oleh Allah, dia melihat ke depan. Jadi kasyaf ini sendiri ada yang 1 jam kemudian, ada yang 6 jam ke depan, atau ada 1 hari ke depan, ada sebulan, setahun, ada puluhan tahun ke depan. Beliau bisa melihat basirahnya. Bisa juga flashback ke belakang. Misalkan si Anwar kenapa jadi seperti ini, misalkan bagi seorang ahli mukasyaf, beliau bisa melihat, oh bahwa si Anwar ternyata pernah dikecewakan oleh mantan istrinya, makanya hasilnya kos kieu. Jadi bisa menganalisa, bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang. Itu kasyaf, mukasyafah. Di dalam ilmu tasawuf disebut kasyaf. Bahkan di Miftahu Sudur sendiri kata apa? Seseorang yang baru ditalqin, ada kalanya seseorang itu langsung dibukakan kasyaf oleh Allah, atau bisa juga musyahadah, dibukakan pintu musyahadah oleh Allah, atau bisa juga langsung Allah berikan ilmu laduni. Kesemuanya ini tidak ada mata pelajarannya, tidak ada amaliyah khususiyah untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan, laduni, musyahadah, mukasyafah, ainul basirahnya terbuka. Itu tidak ada amaliyah. Adapun orang-orang yang mengiklankan diri, ngomong ke sana ke sini, itu mah hanya ngomong doang. Bukti nama Jadi bagaimana ingin mendapatkan kasyaf, atau bagaimana kita bisa mukasyafah, itu tidak lain adalah bentuk anugerah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang diinginkannya. Terus bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan itu? Ada memang kiat-kiatnya. Apa salah satunya? Bersihkan dulu kalbu kita. Itu. Kedua, jangan pernah ada dendam di dalam dirinya, dan jangan pernah ada sakit hati di dalam dirinya. Berat. Kalau orang sudah bisa mempraktekkan seperti itu, insya Allah Allah akan karuniakan kepada hamba tersebut mukasyafah. Adapun sekarang yang beredar kebanyakan itu melain murni, lobana sok menang bisikan ti makhluk jin. Ya. Jadi bukan hadiah dari Allah. Makanya kalau ada orang ngebahas masalah begitu, kita tahu perilakunya seperti apa, ucapannya seperti apa, tapi bicaranya hal-hal yang begitu, nggak baik ulah didengekeun, ganti topik baik ya, ganti obrolan yang lain saja. Adapun dia ngomong terus, adapun lagi ngomong dia ada memang secara kebetulan tersisa bersama, eta mah kebenaran baik. Jadi tidak secara mutlak.
Jadi kembali lagi kepada seorang mursyid, karena telah Allah berikan keistimewaan untuk melihat ke depan, jauh ke depan, bahwa nanti di tahun 2020, 2010, 2030 kejadian-kejadian fenomena di dunia ini akan seperti ini. Inilah pentingnya thariqah, benteng untuk kalbu kita, benteng untuk batin kita. Kalau kita melihat di lapangan banyak orang-orang pinter ngaji, tapi lihat kelakuan kos kumaha, jadi penipu, jadi perampok, menghalalkan segala cara, padahal luar biasa keilmuannya. Karena tidak ada benteng batin, benteng ruh jiwanya. Akhirnya apa? Ilmu-ilmu seperti itu hanya jadi hiasan saja. Tidak bisa dipraktekkan. Nah, makanya penting berthariqah untuk menjaga benteng batin kita. Yang sudah berthariqah pun keteter, apalagi sampai tidak berthariqah. Coba bayangkan. Adapun banyak orang yang ngomong tentang masalah thariqah sendiri, karena belajar lagi cuma dilanggar doang, lain belajar dilanggarnya, belajar di musola gitu, atau hanya ala kadarnya saja. Tapi bagi apa tidak ada masalah, karena beliau punya wewenang tersendiri, khususiyah. Karena betapa pentingnya thariqah itu untuk membentengi jiwa kita. Coba lihat anak-anak jalanan yang masuk penjara, banyak orang-orang yang ahli ngaji, tapi ternyata apa? Hanya buat hafalan hiasan saja. Makanya orang yang sudah ditalkin mendapatkan talqin zikir, amalkan yang sungguh-sungguh sesuai dengan tadi tambih yang dibacakan Haji Isya tuh. Nah, itulah luar biasanya seorang mursyid, karena diberikan kemampuan melihat masa depan. Suatu saat negara seperti ini, suatu saat dunia akan jadi seperti ini. Pengaruhnya luar biasa. Tidak cukup hanya dengan menuntut ilmu syariat saja. Zahiran wa batinan, harus ada perisainya masing-masing. Perisai zahir tembus, ada lagi perisai batin. Karena sesuai dengan doa yang sering kita baca, Allahumma sohan wahan ba'an hamim la yumsadun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa khabir saddan
faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, jadi ada hal-hal bahkan dari atas, kiri, kanan, bawah semua menyerang. Itu kita bisa protect karena kita mempunyai perisai. Jadi biar tidak kewalahan, biar tidak kedodoran, ayo kita jalin keduanya antara syariat dan thariqah. Kalau tidak ada thariqah untuk membentengi jiwa, kalbu, batin kita, bagaimana coba? Keserubuhan. Apalagi zaman akwari, zaman bohong gampang jasa. Coba yuk di medsos, coba orang di WA lagi di mana, lagi di jalan, padahal kedimah kene. Iya betul, lagi OTW, padahal mau mendingkan. Coba dikit-dikit bohong. Orang lamun penjaga thariqah kumaha coba? Makanya penting thariqah membentengi kalbu orang, jiwa orang, ruh orang. Apalagi sok posting, padahal mah di ieu mah cuma hayang kadelu ku batur. Coba sampai kos gitu. Ya Allah ya Rabbi. Apalagi coba ada lagi main salat, nanti ada judi online. Coba dengan gampangnya tinggal ngeklik buka, Anda punya uang deposit, terus dia penasaran minjem ke batur. Kalau tidak ada benteng thariqah, terus aja nafsu ada di jero, lain di luar. Di perang anak gunakan ku zikir. Wa zakarallahu katsira, naon cak Allah la'allakum tuflihun. Tujuannya naon? Supaya orang beruntung. Dengan protek paskara itu. Peranan zikir teh makana ayo zikirnya yang benar amalkan dengan sungguh-sungguh, bukan buat saya, bukan buat keuntungan Allah, tapi buat kita sendiri, bukan buat guru kita, buat diri kita masing-masing. Nah ya, jadi peranan thariqah di zaman sekarang itu luar biasa, karena sulit pencegahannya. Abah pada waktu mengeluarkan metode narkoba. Tahun 80-an sudah ada untuk metode narkoba, bahkan mendapatkan penghargaan langsung dari PBB. Kan bahwa lama terkenal tempat rehabilitasi narkoba, tidak pernah tahu bahwa itu thariqah. Taunya tempat rehabilitasi orang-orang kecanduan narkoba. Jadi apa yang dihajar, jadi apa yang dilawan, jadi apa yang diobati dulu, yaitu dirinya, dalamnya dulu. Karena keinginan seseorang untuk memakai zat-zat seperti itu datangnya dari dalam. Nafsu. Maka
karena lamun teu nafsu teu bisa kacegah. Itulah gambarannya yang kata Allah, seperti binatang ternak, kal an'am, seperti binatang ternak. Coba binatang ternak dan dibawa ke tempat jagal, dibawa dahar, babadog, ada minum baik, dan pernah bikin nanaon. Nah, gambarannya seperti itu, lemah, luar biasa, keinginan apapun dituruti terus. Hayang meuli meuli, hayang itu hayu, hayang ngabikang hayu, hayang mabok hayu, hayang misalkan ke tempat prostitusi hayu. Jadi tidak pernah ada perlawanan di dalam dirinya, tidak ada pernah perlawanan di dalam batinnya. Kenapa? Karena lemah. Gustu bisa ngelawan. Jadi lemah bukan secara fisik, lemah dari batinnya, lemah dari kalbunya. Selalu menuruti hawa nafsunya, jangan pernah dilawan. Nah, thariqah itulah untuk melawan itu semua. Memang bagi sebagian orang ada hal-hal yang lain itu mah nggak ada masalah, mas kaji tuh ya. Kapilah anjing menggonggong, kapilah jalan terus, yang penting mah kita tidak merugikan mereka. Ini kan dalam rangka tujuan kita usul ilallah taqarrubila seudai orang. Ya, di samping menjaga memprotek diri kita dan di usul kepada Allah dan mencari ridhonya Allah, itu coba berbagai macam nanti yang akan kita dapatkan. Yang penting tadi tidak ada keinginan untuk hal-hal duniawi. Maksudnya semua hanya karena ridhonya Allah, itu yang kita cari. Ya. Jadi kenapa keran atau pintu berthariqah yang bermursyidkan pangersa Abah Suryalaya begitu gampangnya, karena beliau melihat ke depan akan terjadi fenomena-fenomena seperti ini. Tujuannya ke situ. Dan bagi orang-orang yang masih bersikukuh seperti itu juga tidak salah. Kenapa? Dia hanya melihat kitab-kitab saja, tidak melihat real ke depannya seperti apa. Ya, ada bagaimanapun juga ya, tulisan-tulisan itu hanya sekadar tulisan saja. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan sepanjang masa, berlaku sepanjang masa. Ya. Jadi lamun cak ieu mah baku teuin. Terlalu baku. Nah, kalau Abah mah karena dikaruniai Allah, dikaruniakan Allah bisa melihat sampai puluhan tahun ke depan. Nah, iyalah orang beruntung. Ya, kita inilah salah satu manusia yang beruntung yang mendapatkan talqin zikir dari beliau. Ini kita orang ya beruntung mah, yang selalu masih berpegang teguh
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi bagi orang-orang anu kamari dikira masih maleho, coba ditambah durasinya ya dengan sungguh-sungguh, dan keseharian kita bagi yang kurang sehat atau apapun, kalau bisa mah kopinya jangan putus. Kalau lagi sendiri biasa kopinya tekuk aja ya, lidahnya ditekuk aja, di luar tawajuh pun, di luar tawajuh pun tekuk aja. Kalau lagi sendiri kesorangan ya iya baik, apa namanya, lidah kita tekuk aja. Kenapa? Karena itu untuk imun juga. Jadi bukan hanya pada waktu tawajuh kita tekuk, ada simbol-simbol, nanti gambarnya seperti di dalam kubur, jadi semua dikunci, hanya hati yang bicara pada waktu itu, atau anggota badan saja yang bicara, karena mulutnya terlalu banyak bohongnya, terlalu banyak omdoiha. Jadi gambarannya kan seperti itu tawajuh itu ya, tidak ditekuk ke atas. Tapi ternyata manfaat daripada ditekuk lidah tersebut untuk menaikkan imunitas di dalam diri kita. Imun orang dah naik dah bagus dah. Ayo coba kermain catur tekuk balik dah, apalagi dari hobi tekuk naon catur atau kesorangan tekuk balik dah tekuk naon, karena itu terapi paling gampang, murah meriah dan gratis. Betapa luar biasanya guru mursyid kita dan kasih sayangnya. Dari segi itu aja luar biasa buat kesehatan, buat menaikkan imun kita. Dari hal yang terkecil itu. Sholat sunnah ba'da maghrib sudah diterangkan seperti biasa. Secara hokabeh. Sholat sunnah ba'diyah isya ternyata luar biasa. Eta karaka harti kurang pribadi karaka harti kuari-kuari. Kenapa ba'diyah isya tidak diputus dulu dengan zikir? Sedangkan di sholat-sholat sunnah yang lain, coba perhatikan, setiap ba'diyah, sholat ba'diyah itu diputus dulu dengan zikir, baru mengerjakan ba'diyahnya. Zuhur seperti itu, maghrib seperti itu, iya kan? Tapi kenapa sholat isya begitu kita selesai salam langsung kita laksanakan ba'diyah isya'nya, tidak ada jeda? Biasa kan dijeda dulu dengan zikiran atau di tempat umum dengan istighfaran kan. Ternyata apa ya Allah, saking luar biasa ini fadilah sholat sunnah ba'diyah isya itu. Jangan sampai murid-murid tekian Suralaya melewatkan ba'diyah isya, tujuannya ke situ. Dan fadilahnya apa? Fadilahnya kalau kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya sama dengan kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Coba teka pikir kan,
Bagi ikhwan yang lain pun belum tahu. Nah, orang kadang-kadang nyaho ta rahasia-rahasia kos kitu ta. Kos model diterangkan salat sunnah genap rakaat setelah ba'da maghrib sama dengan nilainya 12 tahun kita ibadah. Salat ba'da isya sama dengan kita melaksanakan salat tarawih. Makanya Abah jangan tidak mau murid-muridnya sampai melewatkan ba'da isya, begitu uluk salam langsung kita melaksanakan salat ba'da isya. Sampai kadinya coba. Itulah kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya. Tujuannya apa? Untuk mengangkat derajat murid-muridnya. Apakah ada keuntungan buat guru kita? Tidak. Dan kita ngomong doa loba. Apalagi akan keterangan umum sudah paham semua. Barang siapa yang melaksanakan setelah subuh nunggu datang waktu isyraq, pahalanya sama dengan pergi haji yang mabrur. Jadi maksudnya makadinya. Coba kalau Anda perhatikan amaliyah yang telah Abah maklumatkan kepada murid-muridnya, kalau kita perhatikan di situ luar biasa. Tujuannya ke situ arahnya, tanpa kita sadari. Apalagi makna daripada istikharah itu sendiri, minta langsung kepada Allah supaya kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Bukan hanya memilih untuk pilihan-pilihan begitu saja, bukan. Aing usahanan di kuari aing istikharah heula lain tadinya. Istikharah di TKN Surya Raya. Kenapa 2 kali? Jam 9 malam 1 kali, isyraq 1 kali, supaya Allah membimbing kita terus di jalan yang Allah ridhoi itu. Begitu juga sholat hajatnya. Sholat hajat dikerjakan jam 9 dan tengah malam. Betapa maha butuhnya kita kepada Allah. Bukan sengaja ngajak, aduh aing kebutuhan loba ican mari ieu mari itu, aing salat hajat lah, lain kadinya orang. Betapa kita butuhnya kepada Allah. Nah, hajat tadi. Salat hajat nah. Lamun urang can bertekien mah betul kadinya. Karena ada sesuatu keinginan, medianya sholat hajat. Urang mah geus ngelewati fase eta. Apa? Karena kita maha butuh kepada Allah. Itu orang. Bahkan kalau Anda tengah malam praktekan 40 malam, Anda kerjakan mulai sholat, tobatnya sholat, hajatnya sholat, tahajudnya sholat, tasbihnya sholat,
witirnya atau sholat sirullahnya tengah malam 40 hari 40 malam. Kan ada arahnya ke situ, bisa dibukakan oleh Allah asyar. Atau yang paling gampang 1 jam sebelum datangnya waktu subuh kita tawajuh, dan selesai subuh menunggu waktu isyraq tawajuh deui 40 hari. Jadi betapa luar biasanya Abah memberikan media-media itu buat diri murid-muridnya, supaya mereka semua mendapatkan keberuntungan, supaya mereka bisa husul kepada Allah tuh murid-muridnya. Tapi orang nabe teu marudang. Jadi kenapa bisa segampang itu dalam thariqah Suryalaya Mursyid Pangersa Abah? Karena apa? Bahasa kasar nama ayat anu kosong wa debijin sawah tabah nu nanduran kabeh di pelaku Abah, urang mah tinggal metik doang. Paham gak? Tabah nu bersusah payah nuri Allah dan mujahadah. Makanya banyak orang yang belum paham, kok semudah itu sih? Kok gampang amat sih? Ya, tak kadinya tak. Kalau orang yang monoton, yang hanya secara tekstual melihatnya, ya seperti itu. Kan sering kita mendengar kata-kata dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kalau Anda bersyariat tapi tidak berhakikat, hampa. Kenapa? Karena yang diisi cuma pikiran otak doang, zahir urang. Batinnya mah hampa, kosong, melompong. Bangunannya jerona mah kosong, ujung HSS aja, ampar-ampar aja. Borong sofa mah, karpet gitu, tikar bedol gitu, takos gitu. Jadi banyak makanya yang hanya ibadah-ibadah seremonial, luarnya terlihat luar biasa mewah gagah penampilannya, orang jerona kopong. Tapi begitu juga orang yang berhakikat tapi tidak bersyariat, dikategorikannya adalah zindik. Kenapa bisa zindik? Jadi semua juga berawal dari syariat dulu. Ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semua yang ada di sini. Wa karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani
Syamar sahibil wafat tajil arifin. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma kafir wa imat, Allahumma dafi al-baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Khairud dunya wal akhirah, warzuqna ya fa'ila kulli khair, wa ya hariyan kulli khair, wa ya dallang kulli khair, wa ya ahlal khair, wa ya ahlal khairat. Andallah la ilaha illallah, Allahumma lakal qulu bikal qulu bikal qulu ilaikal qulu antal qulu qulu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana muzilna mungzalan warakan wa anta khairul mungzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallimu ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Besok hari Minggu tanggal 20 insyaallah haul almarhum Bapak Haji Aspani ya. Insyaallah hari Minggu haul almarhum Bapak Haji Aspani yang kedua. Tidak terasa ya, sudah meninggalkan kita sudah 2 tahun. Dekat rasanya. Insyaallah haulnya hari Minggu dan acaranya di jalan itu apa? Tampak Siring ya. Dan Tampak Siring Jakarta lain ya. Perum 3 ya, 2 ya. Di Perum 2 ya. Di rumah kediamannya almarhum sekarang diisi oleh Angga ya. Jadi di Tampak Siring jamnya pada zuhur ya. Jadi kita usahakan hari Minggu kita kumpul di majlis, zuhur di majlis maka zuhur di rumah juga nggak masalah. Kita harus 12:30 kita berangkat dah. Jadi insya Allah mungkin jam 1-an lah acaranya ya di Tampak Siringnya ya. Jadi dalam rangka memperingati haul almarhum Babeh, kita panggilnya biasa Babeh ya, Babeh Haji Aspani yang kedua sekalian manakib ya. Jadi sekalian manakib yang ada waktu mohon kehadirannya ditunggu di majlis, kita berangkat rame-rame ke sana. Mudah-mudahan acaranya lancar dan mudah-mudahan almarhum Babeh Aspani diterima iman Islam ihsannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah barokah karamahnya guru mursyid kita semua pangersahabah. Ada sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.